Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Nah, semoga kita semua dalam lindungan Allah dan dalam kondisi sehat tak kurang suatu apa. Amin. Nah teman-teman, kali ini kita akan belajar untuk menerjemahkan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Nah, seperti kita ketahui, di awal-awal surat Al-Baqarah ini menceritakan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Nah, nanti ayat selanjutnya 6 dan seterusnya kita akan lihat ciri-ciri orang kafir dan juga ciri-ciri orang munafik. Nah, kita mulai saja untuk ayat 1 sampai 5 surat Al-Baqarah ini. Baiklah teman-teman, kita baca dulu untuk surat Al-Baqarah ayat-ayat yang awal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai sini dulu ya. Alif lam mim ayat pertama ini di Quran terjemahan kita biasa dapatkan bahwa di sini hanya Allah yang mengetahui artinya, karena memang ini adalah rahasia dari Allah tentang huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ayat berikutnya, dalikal kitab. Dalika ini artinya itu, kemudian Alkitab itu artinya kitab, yang dimaksud adalah Al-Quran. Nah, kita lihat di sini Alkitab ini ada alif lam, ini menunjukkan bahwa itu sudah tertentu barangnya. Kitab yang mana? Kitab Al-Quran, maksudnya itu. Kemudian kitab ini sendiri asalnya dari 3 huruf, kaf, ta, sama ba. Ya, di sini kataba. Kataba ini artinya menulis atau menetapkan. Di dalam hal ini Alkitab menjadi tulisan atau kitab atau buku, atau yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Kemudian la artinya tidak. Roiba, roiba ini keraguan. Ini ada 3 huruf ya, ada ro, ya, sama ba. Nah, ya ini kan salah satu huruf ilat. Jadi dalam akar katanya bisa jadi ini bukan ya, tapi bisa jadi alif atau wawu di antara 3 itu ya. Nah, ternyata di kamus kita mendapatkan ada roba. Roba ini artinya ragu. Nah, kalau roiba itu ya keraguan di sini. Fi ini di dalam, hi adalah nya. Nya di sini adalah Quran itu sendiri. Jadi itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, di dalam kitab itu. Jadi Allah di sini sudah menjanjikan bahwa Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian hudal lil muttaqin, hudan. Nah, ini ada 3 huruf ya, ha adalah sama ya. Nah, ini dari kata hada. Hada ini artinya memberi petunjuk. Nah, ini ada tanwin berarti ciri kata benda. Hudan adalah petunjuk. Lil muttaqin. Li ini bagi, huruf bermakna ya. Kemudian ada lam mati, ini kan dari alif lam sebetulnya. Al muttaqin. Nah, kemudian mutakinnya apa? Mutakinnya ini, mim ini menunjukkan juga kata benda. Berarti ada takin. Nah, takin ini kita lihat asalnya dari mana? Sebenarnya dari at-taqwa ya. Nah, at-taqwa itu berasal dari akar katanya waqoya. Nah, waqoya sendiri artinya melindungi. Kemudian ada pola untuk huruf kata turunan dengan menambah 2 huruf, pola ifta'ala waqoya ini menjadi itaqo. Nah, kemudian ini wawunya masuk ke ta menjadi ittaqo. Ittaqo artinya bertakwa. Nah, kalau muttaqin orang yang bertakwa. Muttaqina ini lihat ada ya sama ya sukun sama nun fathah, ini berarti untuk jamak, berarti orang-orang yang bertakwa. Nanti kita ulang di sini. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, kita lanjut ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Alladzina, orang-orang yang, ini bermakna ya, yu'minuna. Nah, yu'minuna, lihat ada wawun nun, berarti ini jamak. Yu'minu sendiri, ini lihat ada ya, ini ciri dari mudhari. Jadi akar katanya ini adalah amina. Amina ini artinya merasa aman. Nah, kalau amana menjadi beriman. Ini pula af'ala, ditambah alif di depannya, kemudian huruf pertamanya disukunkan. Jadi amana. Nah, kalau amina ini merasa aman, amana artinya beriman. Nah, bentuk mudhari'nya amana menjadi yu'minu. Kalau amina sendiri mudhari'nya ya'manu. Kalau amana yu'minu. Yu'minu untuk satu orang ya, orang yang beriman satu orang. Kalau yu'minuna berarti jamak lebih dari satu orang. Jadi di sini alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang yu'minuna, mereka itu beriman bil ghaibi. Bi itu kepada, ghaibi itu udah jadi bahasa Indonesia ya, ghaib itu kepada yang ghaib. Nah, akar katanya apa? Kita lihat ada ghain, ya sama ba. Kembali kalau ada ya, ini kan huruf ilat, jadi bisa jadi berubah. Di kamus kita lihat khoba. Khoba ini artinya ghaib. Nah, ghaib juga artinya ghaib ya. Ya kepada yang ghaib. Wa yuqimuna, dan mereka mendirikan. Nah, ini lihat ciri mudhari ya, ada ya. Kemudian wawunun ini jamak. Sehingga akar katanya qaf sama ya sama mim, 3 hurufnya. Kembali ini adalah huruf ilat, jadi bisa berubah ya-nya. Kita lihat di kamus ada koma. Koma artinya berdiri. Kemudian pula af'ala ditambah alif di depannya, jadi aqoma artinya mendirikan. Nah, aqoma ini bentuk madi, mudhari'nya menjadi yuqimu. Nah, kalau banyak orang yukimuna, sehingga wa yukimuna, dan mereka mendirikan as-sholata, mendirikan sholat. Nah, asalnya ini dari kata shola yang artinya mengenai tengah-tengah punggungnya. Jadi begitu as-sholat artinya sholat ya. Wa mimma, wa ini dan, mimma itu dari min dan ma. Min itu artinya dari, ma itu apa-apa yang. Razaqnahum, kita lihat ini hum adalah objek, kita sisihkan dulu yang artinya mereka. Nah, ini ciri kami ya. Jadi akar katanya razaqo. Razaqo artinya memberi rezeki. Razaqna, kami memberi rezeki, hum kepada mereka. Jadi razaqnahum, kami rezekikan pada mereka, yunfiqun. Kita lihat wawunun ini ciri jamak, ya ini ciri mudhari, sehingga akar katanya nafaqo. Nah, nafaqo itu di kamus kita lihat artinya habis. Untuk pola af'ala ditambah alif di depannya, huruf pertama dimatikan, jadi anfaqo artinya menafkahkan. Ini bentuk madi, mudhari dari anfaqo jadi yunfiqu. Kalau jamak yunfiquna, sehingga yunfiquna artinya mereka menafkahkan. Jadi kita ulang dari sini tadi, wa yuqimuna sholata, dan mereka mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami rezekikan pada mereka, mereka itu menafkahkan. Oke, yang ayat keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kembali di sini waladina huruf bermakna artinya orang-orang yang yu'minuna. Tadi kita sudah lihat di sini ya, mereka beriman. Bima, bi dengan, ma itu apa-apa yang unzila. Nah, kita lihat di sini ini ada pola pasif ya. Unzila, uia. Nah, dari sini kita lihat akar katanya adalah nun za sama lam. Ya. Nazala. Nazala ini artinya turun. Kalau angzala itu menurunkan. Jadi ini pola af'ala. Nah, unzila diturunkan. Ilaika, ila kepada ka engkau. Jadi kepadamu, wama dan apa-apa yang unzila diturunkan, min dari qablika artinya sebelum kamu,
kanya ini kamu, qabli ini dari qabila. Qabila artinya menerima. Tapi kalau qabli artinya jadi sebelum. Sehingga qablika sebelum kamu, wabil akhirah, wa ini dan, bi ini dengan, akhirat. Itu kita tahu ya, udah jadi bahasa Indonesia ya akhiratnya. Asalnya dari apa? Dari akhara. Akhara itu mengakhirkan. Nah kan akhirat itu nanti datangnya yang paling akhir. Kalau sekarang masih di dunia, nanti akhirnya ada di akhirat. Wabil akhirati, dan dengan akhirat, hum mereka yuqinun. Nah yuqinun mereka yakin. Nah ini ciri mudhari ada ya, kemudian wawun nun ini jamak, sehingga akar katanya adalah yakina ya. Di sini yakin artinya yakin. Yuqinun mereka yakin. Sehingga di sini walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa-apa yang diturunkan dari sebelum kamu. Maksudnya ini kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad ya, ada kitab Taurat, Zabur dan Injil. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat mereka yakin. Nah untuk ayat kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika artinya mereka itu, ala atas, ini bermakna ya, hudan kita tadi udah artikan di depan, artinya petunjuk dari kata hada. Mir rabbihim, min ini dari rabbihim, him itu mereka, rabbi itu Tuhan ya, rabbi rabbun tuh. Sehingga di sini ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itu atas petunjuk dari Tuhan mereka. Nah rabbun itu dari kata robba yang artinya memimpin atau memelihara. Nah sedangkan rabbun itu Tuhan pemelihara. Oke, wa ulaika, dan mereka itu, hum mereka, muflihun. Nah kita lihat di sini ada wawun nun berarti jamak, alif lam yang menunjukkan yang sudah tertentu, kemudian ada mim di sini menunjukkan kata benda, sehingga kata aslinya akar katanya itu dari 3 huruf fa, lam sama ha. Nah di sini falaha artinya bertani. Untuk pola af'alam jadi aflaha artinya jadi beruntung. Nah ini bentuk madi. Kalau bentuk mudhari'nya menjadi yuflihu. Nah orang yang beruntung muflihun. Jadi muflihuna orang-orang yang beruntung. Oke kita ulang yang ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung.